kasih, hari ini gereja merayakan hari raya Santo Petrus dan Paulus, tokoh besar dalam gereja Katolik. Kita bersyukur atas warisan pengajaran dan imannya serta pelayanan untuk gereja. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Mendengarkan pewartaannya, mendengarkan Injilnya. Untuk apa Injil kok didengarkan? Yang memberi kesaksian. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaannya di surga. Inilah pewartaan Injil dimaksudkan supaya setiap orang yang mendengarkan Injil itu kemudian mengelola hidupnya dan hidup yang dalam peziarannya ini semoga sampai kerajaan Allah sendiri di surga. Ini cita-cita setiap orang yang percaya akan pewartaan Injil. Kita semua percaya? Amin. Kepercayaan itu menuntut tanggung jawab. Tanggung jawab pertama, menghidupi imannya diri pribadi. Bagaimana menghidupi itu? Dengan macam-macam cara. Ada cara orang pergi ke tempat suci, baik yang ada di paroki maupun ada tempat-tempat terkenal di Lourdes, di Roma, dan di banyak tempat. Berziarah dalam rangka memupuk iman supaya teguh, supaya menjalani kehidupan dengan pasrah terhadap Allah. Peristiwa hidup yang kadang-kala berat, yang kadang-kala merasa ini menjadi kesempatan memanggul salib yang mungkin dirasa berat, tapi Allah tidak akan pernah membiarkan kita menanggung beban melebihi kemampuannya. Maka banyak orang yang menderita sakit atau hal-hal lain yang tidak terpecahkan, tidak tersembuhkan, tetapi imannya jalan terus, imannya teguh, imannya tetap terkuat. Ini berkat pewartaan ini lalu orang diteguhkan oleh kehadiran Allah. Iman juga ditampakkan di dalam kehidupan sehari-hari. Petrus diberi kunci kerajaan supaya bisa membantu jemaat untuk memasuki itu. Maka kunci itu lalu menjadi kunci kita untuk terlibat di dalam hidup gereja. Iman ditampakkan dalam kehidupan gereja. Ada yang menjadi pewarta, ada yang menjadi pelayan, ada yang menjadi pengurus, ada yang tidak jadi pelayan, tidak jadi pengurus, tapi jadi relawan. Tidak jadi relawan, tidak jadi pengurus, tidak jadi pewarta, menjadi pendoa. Bacaan pertama ketika Petrus
ditangkap dan dipenjara, jemaat mendoakannya. Maka kalau sudah tidak ikut aktif apa-apa, sudah tidak bisa ke gereja karena sakit, karena tua, masih bisa menjadi pendoa. Berdoa untuk kepentingan gereja, berdoa untuk pewartaan Injil. Yang masih bisa kemana-mana, entah apapun, silakan terlibat di dalam kehidupan gereja. Dari menjadi anggota kurnya kan tidak terpaksa ya itu, sukarela, ikhlas, panggilannya menyumbangkan suara, walaupun suaranya mungkin sengalau seperti saya, tapi disumbangkan untuk pemuliaan Allah. Tidak bisa nyanyi loh, saya punyanya serbet, lalu saya ikut gerakan kebersihan gereja. Gereja yang terbuka ini mudah kena debu, maka ada orang-orang terlibat untuk kebersihan gereja. Macam-macam keterlibatan bisa diikuti, maka jangan sampai menjadi Katolik pengangguran, Katolik semi pemukuhan. Ikutnya cuma nanti tubuh Kristus, amin. Kasihan, banyak keterlibatan yang bisa kita ikuti untuk mewujudkan iman itu dalam rangka mencari kerajaan surga. Tadi saya di WK seseorang, Romo kalau mau membantu untuk panti asuhan di manakah ada? Di Gajuran ada, di Batur ada, di Boro ada, di Temanggung ada, di Bojo ada, di Ambarawa ada. Panti Perda dan panti asuhan silakan pilih sendiri. Untuk apa mau berbagi supaya kelompok macam ini tetap mendapat jaminan untuk hidup, mewujudkan cintanya dengan berbagi rezeki. Pada hari raya ini, Keuskupan seluruh Indonesia sepakat kolektor pertama disumbangkan untuk karya Paus 100%. Tidak boleh ditinggal di paroki, tidak boleh ditinggal di keuskupan, akan dikirim ke rumah. Maka nanti seberapapun kolektor Anda, kolektor pertama, nanti akan dikirim ke rumah untuk karya Sri Paus. Apalagi Sri Pausnya baru, siapa tahu belum punya uang untuk jalan-jalan. Kita bantu supaya bisa meneguhkan umat dimanapun. Ikhlas ya? Amin. Nah, dengan demikian, lalu kita saling meneguhkan di dalam pelayanan dan juga di dalam beriman, sehingga ada aktivitas memberi dan menerima, memberi dan menerima. Begitulah iman kita menerima rahmat dari Allah, lalu mempersembahkan kepada Allah sebagai bentuk syukur kita atas aneka berkat dan perlindungan. Semoga doa 1 Petrus dan 1 Paulus memampukan kita senantiasa bersyukur dan menjalani perutusan dan keterlibatan di dalam hidup gereja. Terpujilah Allah dan